Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom families, apa kabar semuanya? Saya berdoa dimanapun saudara menyaksikan ibadah hari ini, saudara dalam kondisi yang sehat dan terpelihara sempurna. Sebelum kita menyaksikan ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama saksikan WTC News untuk minggu ini. Breakthrough Prayer Night Sidon atau Doa Sidon akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pada pukul 7 malam secara live di YouTube channel dari GBI WTC. Mari saudara, kita sama-sama merendahkan diri untuk berdoa bagi bangsa dan kota kita. WTC Kids mengadakan open recruitment bagi saudara yang terpanggil untuk melayani anak-anak sebagai kakak-kakak di dalam small group leaders. Saudara silakan menghubungi nomor yang ada di layar saudara, atau saudara bisa menghubungi WTC Kids melalui Instagram di @WTCKids. Bagi saudara yang berada di usia dewasa muda, kami mengajak saudara untuk mengikuti small group gatherings dari dewasa muda yang diadakan melalui Zoom meetings setiap hari Sabtu pada pukul 7.30 sampai pukul 10 malam. Untuk ID dan passcode-nya tertera di layar saudara. Dalam rangka menyambut Pentakosta ketiga, mari kita sama-sama tingkatkan intensitas doa kita. Oleh karena itu, saya ajak saudara untuk sama-sama mengikuti Azusa Street Prayer Tower yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 5 pagi dan setiap hari Kamis pada pukul 16 sore. Saudara dapat mengikuti acara ini melalui Zoom meetings yang ID dan passwordnya ada di layar saudara. Families, saya mengajak saudara untuk sama-sama punya gaya hidup yang sehat dengan cara makan sayur-sayuran organik dan juga makan ikan nila yang segar yang ada di HOB Mart. HOB Mart buka dari hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 7 pagi sampai 6 sore. Dan di hari Minggu buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Jadi tunggu apa lagi?
Silahkan saudara memesan ikan-ikan yang segar dan juga sayur-sayuran yang ada di HOB Mart. Shalom families, kami punya kabar sukacita bagi Anda. Bagi Anda yang sudah rindu beribadah secara offline atau onsite, kini ibadah offline atau onsite GBI WTC akan kembali dibuka pada tanggal 24 Oktober 2021 pada pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mari kita bergabung di ibadah onsite GBI WTC. Halo, Shalom Families. Perkenalkan, nama saya Revo dan sekarang saya duduk di kelas 3 SMA. Saya bergabung di Waniti sejak saya kelas 3 SMP dan dulu saya tinggal dan besar di kota Surabaya. Sejak saya pindah ke Tangerang Selatan, kota yang baru ini, saya tidak memiliki satu orang teman pun. Setelah bergabung di Waniti, saya menemukan komunitas baru dan tim pelayanan Waniti. Saya merasa bertumbuh dan diberkati di dalam komunitas baru yang Tuhan sudah tuntun untuk saya. Setelah beberapa waktu, saya terlibat dalam pelayanan di bidang sosial media, ibadah online, pembicara di Next Gen, tim kreatif, hingga small group leader di Kersel BSD. Namun di samping itu ada kesibukan-kesibukan lain yang saya kerjakan, seperti sekolah, membangun startup yang Tuhan percayakan untuk saya, menjadi narasumber di berbagai kampus di Jakarta dan kota-kota lain, dan menjadi konten kreator di sosial media. Saya percaya Tuhan juga dapat memakai Anda untuk memuridkan dan menjangkau generasi muda ini. Yuk daftarkan diri Anda segera untuk menjadi small group leader di Waniti Generation. Untuk info lebih lanjut, silakan klik link yang ada atau scan QR Code yang tertera di layar. Kami tunggu kehadiran Anda ya. See you and God bless you. Saudara, mari kita siapkan sama-sama hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita singkirkan segala hal yang dapat berpotensi untuk mengalihkan fokus kita. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan melawat kita di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin tak banyak orang yang mau untuk peduli dan mengurusi orang-orang terbuang. Di antara yang tak banyak itu, hadir sosok Pak Immanuel Talang. Merasakan banyaknya pertolongan Tuhan atas hidupnya sebagai ungkapan rasa terima kasih, muncul sebuah dorongan dan kesadaran pada dirinya untuk berbuat lebih bagi sesama. Ia pun mulai memperhatikan orang-orang yang dianggap dunia sebagai sampah bernyawa, yakni orang-orang gila di jalanan. Selalu ada perasaan tertuduh, tiap kali ia tak berbuat apapun untuk menolong mereka. Dari situlah Pak Immanuel semakin yakin Tuhan menaruh padanya panggilan untuk merawat orang-orang dengan gangguan kejiwaan agar disembuhkan, bahkan diselamatkan bagi Kristus. Maka pada tahun 2010, dengan segala keterbatasan, ia mendirikan rumah rehabilitasi Sahabat Kasih Cisauk. Tak jarang, cibiran maupun kecaman datang dari orang sekitar untuk melemahkan. Tak terhitung pula aral yang coba melintangi langkahnya, namun berbekal keyakinan bahwa rumah rehab adalah visi dari surga, semua ujian ibarat bensin yang membakar semangatnya untuk tetap setia merawat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Sudah puluhan orang gila yang berhasil disembuhkan oleh rumah rehab Sahabat Kasih Cisauk. Di antara mereka, ada yang telah kembali kepada keluarganya dan menjalani hidup layaknya orang normal. GBI WTC Serpong memberi dukungan penuh atas pelayanan ini. Sebagai tindakan konkret, gereja menyerahkan tanah seluas 2.000 meter, di mana di atas tanah tersebut dibangun gedung seluas 625 meter, yang kini menjadi pusat seluruh kegiatan rumah rehab. Shalom saudara, kita ada di tanah gereja di mana kita rindu di tempat ini dibangun pusat rehabilitasi untuk orang yang stres ya, seperti untuk pusat untuk konseling dan juga untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan stres ya, secara kejiwaan, depresi ya. Nah, saya harapkan tempat ini bisa menjadi tempat pemulihan bagi teman-teman dan saudara-saudara kita ya yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Dan saya hari ini saya mengajak Pak Julianto
ada bersama-sama dengan kita untuk menjadi salah satu konselor yang ahli ya. Pak Jul kasih sepatah dua patah kata. Ya, saya sangat salut, bersyukur ada seorang hamba Tuhan seperti Pendeta Wiryo Hadi, Ibu Flora dan jemaat GBWTC yang peduli dengan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan uluran tangan, terutama yang mereka sedang tertekan secara kejiwaan. Dan bagi saya gereja ini mempunyai pelayanan yang sangat holistik, tidak hanya peduli masalah iman, spiritual, tapi seluruh kebutuhan umat yang ada di dalamnya. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan apresiasi untuk Pendeta Wiryo Hadi untuk layanan yang baru ini. Tuhan memberkati. Nah, saudara mesti berdoa ya supaya masyarakat di sekitarnya juga bisa mengerti panggilan ini ya, sebab kita melayani seluruh orang tanpa memandang ras, agama, golongan, semua kita rawat ya. Kita berdoa bersama-sama. Saya percaya kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan melengkapi kita. Dan di bulan Agustus 2021, GBIWTC menyerahkan puluhan spring bed baru dan layak sebagai sarana tidur dan beristirahat bagi para penghuni panti Sahabat Kasih Cisauk. Seberapapun yang bisa kita perbuat bagi orang lain, mari perbuatlah dengan segenap hati, seperti kita sedang melayani Tuhan. Suatu hari Yesus pernah berkata, "Jika kamu melakukan sesuatu untuk saudaramu yang paling hina, kamu melakukannya untuk Aku." Tuhan Yesus memberkati. Kita, meneguhkan kita, sebab di dalam hadirat-Nya kita kuat. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari gereja Tuhan katakan, dan menikmati
Sebab di dalam hadirat kami temukan kepuasan Tuhan. Di dalam hadirat kami bisa berdiri tegak. Di tengah badai hidup kami. Saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu, Tuhan ada di situ dan memeluk kami. Apapun kondisi kami Tuhan, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, kami percaya Engkau tidak terbatas waktu dan tempat. Saat ini Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan kami, peluk kami, pulihkan kami ya Tuhan. Yesus. Hadirat-Mu memenuhi, yes, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu ya Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi kami
Sebab Engkaulah sahabat kami, Tuhan. Amin. Kau Allah kami yang dahsyat. Yes, kami mau menyebut Engkau sahabat kami yang terbaik. Yesus Kristus Tuhan kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Lagi katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabat terbaik kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat kami, Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami dikuatkan, setiap kami disembuhkan, setiap kami menerima kebaikan Tuhan,
Dan terlebih lagi Tuhan, setiap kami akan semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan persiapkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun scan QR Code yang tertera di layar saudara. Apakah saudara sudah siap memberi? Mari sama-sama kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita persiapkan kembali hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan kita dan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau
Haleluya. Bapak terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan terima kasih buat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Kasih karunia Tuhan dinyatakan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami ditebus, kami diampuni, kami dibela, kami disertai. Kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kami boleh dapat kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami mau siapkan diri untuk menerima firman-Mu. Kami tahu dengan yakin Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Karena itu Bapa, kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami. Sehingga meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami tahu kuasa-Mu, anugerah-Mu, pengajaran-Mu, jamahan-Mu atas kami. Bicara Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami jalani bersama GBI WTC ini, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, Gereja Bethel Indonesia WTC, World Trade Center ini adalah gereja yang diberkati Tuhan. Saya percaya hal-hal yang luar biasa Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Terima kasih buat Gembala Senior, yaitu Bapak Pendeta Wiryo Hadi bersama dengan istri dan seluruh tim pelayanan yang boleh memberi kesempatan buat saya melayani di gereja yang dahsyat ini, gereja yang berdampak ini, dan gereja yang memenangkan banyak jiwa ini. Dan saya percaya sebuah kehormatan tersendiri. Dan jemaat sekalian tetap tekun, tetap setia, karena saya percaya you are on the right church. Engkau ada di gereja yang tepat untuk bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah hari ini, ya kan, di tahun yang kita imani sebagai the year of integrity, bahwa setiap kita harus punya integritas. COVID tidak boleh mengubah integritas kita. Jangan sampai karena tekanan akhirnya kita kompromi. Jangan sampai karena badai akhirnya kita mulai miring ke kiri atau miring ke kanan. Integrity is integrity. Integritas adalah integritas. Dan saya percaya orang yang berintegritas hidupnya makin lama makin kuat. Ayo yang setuju sama saya katakan makin lama makin kuat. Ayo sama-sama bilang makin lama makin kuat. Sama-sama bilang makin lama makin kuat. Iya kan? Kalau perlu tulis di live chat, kalau perlu tulis di kolom komen saudara, ya kan, tulis ini. Saya harus makin lama makin kuat. Ayo dong kan kita nggak bisa ketemu langsung, ya kan? Jadi karena itu kita ketemunya di dunia maya. Ayo ketik di live chat saudara atau di kolom komen. Ada yang nggak biasa bingung, yang mana yang mesti? Yang anak muda pasti lebih tahu kan, yang dewasa muda yang udah terbiasa, ya kan? Ketik di live chat saudara. Ya, atau kolom komen, tulis gini, saya harus makin lama makin kuat. Saya harus makin lama, haleluya. Anak-anak Tuhan yang berintegritas makin lama akan makin kuat. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Tawarik 17 ayat 10-19. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat takut akan Tuhan. Tetapi Yosafat juga bertindak dengan tepat dalam hidupnya. Dan karena dia bertindak tepat, dia berintegritas. Maka apa yang terjadi? Ketakutan dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ayat 11. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Bayangkan musuh saking takutnya akhirnya bawa persembahan, bawa upeti, saudara-saudara. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba
Domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini Alkitab bilang kalau Tuhan berkenan pada hidup seseorang, maka musuh dari orang itu pun diperdamaikan dengan hidupnya. Imani. Betul hari-hari ini adalah hari-hari yang keras. Karena pandemi ini. Tapi saya juga percaya ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar buat anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jangan ucapkan hal-hal yang negatif lalu bilang, ya semua lagi susah, ya pantaslah susah. Betul. Memang semua lagi susah. Tetapi Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Anak-anak Tuhan harus justru tampil bersinar. Anak Tuhan justru harus makin kuat. Anak Tuhan justru harus makin melayani. Anak-anak Tuhan harus justru makin berdampak. Karena Alkitab berkata dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Justru ketika dunia goncang. Apa pegangan dunia? Anak-anak Tuhan tetap kuat. Anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Anak-anak Tuhan tetap diberkati. Anak-anak Tuhan tetap melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap melakukan yang benar, bertanggung jawab, berintegritas bagi kerajaan sorga. Haleluya. Yeah. Yes. Haleluya. Ayat 12. Yosafat. Di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah musuh sekitar bangsa Yehuda, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekal. Ini yang hebat. Karena dia bertindak dengan tepat. Karena dia berintegritas, karena dia mencari Tuhan. Musuh-musuh takut. Musuh-musuh berdamai. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Tapi dia tidak lupa diri. Kita ingat apa yang terjadi dengan Daud. Waktu dia kuat, dia mulai berjalan di sudut suatu rumah. Lihat Betsheba lagi mandi. Lalu dia jatuh dalam dosa perzinahan. Mulainya sederhana. Dia mulai cari informasi. Nah ini kan. Orang kalau mau buat dosa kan yang pertamanya mencari informasi dulu kan. Tapi orang kalau otaknya sudah dikuasai oleh orang setan susah saudara. Dia tanya sama orang, siapa itu? Pegawainya bilang, dia Betsheba, istri Uria. Wah itu sign yang keras itu saudara. Kan sebagai pegawai istana, sebagai pegawainya raja. Kan gak bisa dia bilang, oh jangan raja itu kan berzina. Ya kan gak bisa, tapi kan dia kasih sign. Dia adalah Betsheba, istri dari Uria. Artinya bos, sebaiknya jangan bos. Istri orang bos. Tapi itu yang saya bilang. Orang kalau otaknya udah najis. Orang kalau otaknya sudah dikuasai oleh dosa. Terobos semuanya saudara. Akhirnya dia jatuh. Dia bunuh suaminya, dia taruh dalam peperangan sudah depan tanpa senjata, tanpa penjagaan. Dia ambil istrinya. Keji sekali. Untung dia bertobat. Tapi yang kita pelajari dengan Yosafat very different. Yosafat meskipun makin lama makin kuat gak jadi lupa diri. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ada banyak orang pikirkan, saya udah kuat kok. Gue tak membangun lagi. Tapi dia tetap rendah hati, dia tetap taat. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berintegritas. Ayat 13. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya di Yerusalem semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ini daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Atna. Dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 15. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai klik. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk perang. Mereka itulah yang bertugas pada raja selain daripada mereka yang ditempatkan raja-raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama dia tetap membangun. Dia tidak lupa diri, dia tidak lengah. Itu yang saya bilang orang-orang berintegritas.
Yang kedua, dia tetap berjaga. Dia tidak over pede gitu. Dia tidak terlalu pede gitu. Dia tetap berjaga. Dia tetap atur penjagaan-penjagaan. Wah, luar biasa saudara-saudara ya kan. Klik. Nah, saya pelajari. Allah kita adalah Allah kemajuan. He's a progressive God. Mutlak dia ingin kita maju. Mutlak dia ingin kita makin lama makin kuat. Sebaliknya, yang iblis inginkan, kita makin lama makin sombong. Makin lama makin suka iri. Bu, iblis maunya ibu makin lama makin cerewet, Bu. Makin lama makin menuntut suami, Bu. Makin lama makin mengkritik suami. Aduh, suami saya berubah ya sekarang pendeta. Aduh, kadang-kadang saya udah gak tahan lagi. Bertobat, Bu, dalam nama Yesus. Ya kan? Iblis mau kita makin lama makin kepala batu. Iblis mau kita makin lama makin sombong. Iblis mau kita makin lama makin egois. Makin lama makin gede ambeknya, saudara-saudara. Pelayanan kok makin lama makin gede ambeknya gitu. Iblis mau kita makin lama makin kecewa. Iblis mau kita makin lama makin emosional. Apalagi di tengah pandemi ini, iblis mau kita makin lama makin lemah. Makin lama makin banyak komplain. Dulu kita banyak bersyukur, sekarang karena pandemi ini habis gimana ya pendeta ya. Situasi kayak begini bagaimana saya bisa sabar, situasi kayak gini bagaimana saya bisa tenang. Situasi kayak gini bagaimana saya bisa berserah sama Tuhan. Saya udah gak tahan, udah hampir 2 tahun. Tapi Yesus mau kita makin lama makin kuat. Saya harus makin lama makin kuat. Saya berdoa. Jemaat GBI WTC yang diberkati Tuhan ini. Ada jemaat yang melewati apa saja makin lama makin kuat. Iblis mau rumah tanggamu makin lama makin rapuh. Iblis mau hatimu makin lama makin penuh dengan kepahitan, kekecewaan, ketersinggungan. Tapi Tuhan mau kita makin lama makin kuat. Dikhianati makin lama makin kuat. Disakiti makin lama makin kuat. Dizolimi makin lama makin kuat. Menghadapi badai-badai kehidupan yang berat makin lama makin kuat. Karena Roh Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Dia ingin kita maju. Makanya dia mau kita makin lama makin kuat. Ada peperangan. Ada hal-hal yang menyakitkan. Ada hal-hal yang mengecewakan. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dia ingin kita maju. Why? Supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah. Itulah Tuhan kita. Dia gak mau hidup Kristen kita biasa-biasa. Dia mau kita mengalami kehidupan yang indah. Karena hidup yang indah ini yang menjadikan kita berkat. Yang menjadikan kita kesaksian. Kalau hidup Kristen stres melulu. Hidup Kristen tantangan melulu. Hidup Kristen penderitaan melulu. Orang juga bilang, aduh gue takut aja jadi Kristen. Saya percaya hidup Kristen ada tantangan tapi indah. Ada hal yang menyakitkan tapi selalu ada kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Dibully, dihina, dicurangi, dijahati. Tapi ada saja pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Imani terjadi dalam hidup kita. Bu, jangan apa-apa ngeluh apa Bu? Pak, jangan apa-apa bersungut Pak. Adik-adik muda jangan apa-apa kecewa, apa-apa emosi, apa-apa berontak. Tuhan mau kita makin lama makin kuat, hidup berintegritas. Makin lama makin maju. Supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah dalam kasih Kristus. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita lebih maju? Supaya kita dapat menjadi saksinya. Tadinya kita gampang tersinggung, sekarang udah lebih kuat. Tadinya kita kalau ada masalah kecewa. Kita kalau ada apa-apa stres. Tapi sekarang lebih bisa bersyukur. Orang bilang, wah dia sekarang berbeda ya. Di tengah pandemi tetap semangat. Di tengah pandemi tetap kreatif. Di tengah pandemi tetap andalkan Tuhan. Di tengah pandemi rumah tangganya asik. Iya kan? Karena hidup jangan dibawa stres terus, saudara. Hidup jangan dibawa bersungut. Hidup jangan dibawa mengeluh. Orang juga akan menertawakan kita. Katanya dia orang Kristen kok kelakuannya begitu sih. Iya kan? Tapi kalau kita menjadi saksinya, karena hidup kita terus makin maju, makin kuat, makin bertumbuh, makin dewasa, makin menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara engkau akan menjadi saksinya yang ketika Allah kita adalah Allah kemajuan.
Progressive God. Mutlak dia ingin kita maju. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah. Supaya kita dapat menjadi saksinya. Ketiga, supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar. Kalau kita sebentar-bentar stres, kalau sebentar-bentar rumah tangga kita ribut terus, kalau sebentar-sebentar kita kecewa sama orang tua kita kecewa sama anak kita kecewa sama mertua kita kecewa dengan menantu kita, terus kapan kita mau melakukan pekerjaan yang besar? Yang ada kita cuma nangis terus. Yang ada kita cuma kecewa terus. Yang ada kita cuma tertekan terus. Yang ada kita cuma nyalain orang terus. Dan hari ini jika itu keberadaanmu dalam nama Yesus, saya mau ingatkan, berarti engkau sedang disudutkan oleh iblis dengan peristiwa seperti keluar dalam nama Yesus. Dan bilang dalam nama Yesus, setan, kau tidak punya kuasa dalam hidupku. Aku tidak mau stres. Aku tidak mau membenci. Aku tidak mau panik. Aku tidak mau tertekan. Aku tidak mau cari kekurangan orang-orang di sekitarku. Tapi aku mau memuliakan Kristus jadi berkat. Mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Ingat Alkitab bilang. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan mau berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Artinya Tuhan punya sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi hidupmu. Tapi iblis maunya kita fokus pada masalah. Pada kepahitan, pada kejenuhan. Aduh pendeta jenuh pendeta. Sebab masa-masa begini, aduh berat, susah. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita lihat menjenuhkan, ini jadi menjenuhkan. Tapi kalau kita melihat rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya percaya pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk memenangkan jiwa. Pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk tetap bersyukur dan bersuka cita. Pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk berkarya buat Tuhan. Pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan pandemi tidak bisa menghalangi rancangan-rancangan ke depan yang kita persiapkan untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Allah kita adalah Allah kemajuan, progressive God. Mutlak dia ingin kita maju. Why? Supaya kita dapat senantiasa menjadi berkat dan menyatakan kuasa Allah. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak mau kita hidup asal hidup. Tuhan mau kita menjadi berkat. Waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan bilang, supaya oleh hidupmu, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Untuk itulah kamu dipanggil, kata Alkitab, supaya kamu menjadi berkat. Makanya saya terlalu percaya hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Bukan hanya soal materi. Tapi Alkitab berkata dalam segala hal. Kenapa Tuhan harus memberkati kita? Makanya Alkitab bilang jelas. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Tapi ingat, banyak orang kalau bicara kelimpahan, bicara berkat, yang ada dalam otaknya cuma materi. Materi salah satunya. Tapi kita diberkati dalam segala hal. Diberkati dengan hidup yang selalu bisa bersyukur. Diberkati dengan kehidupan yang selalu melihat mujizat dan kemenangan Tuhan. Diberkati dengan sebuah kehidupan yang selalu melihat hal-hal yang positif dan hal-hal yang memuliakan Kristus. Sehingga kita menikmati segala berkat dari sorga buat setiap kita yang percaya. Dan kenapa Tuhan harus memberkati kita? Karena hanya orang yang diberkati yang bisa menjadi berkat. Kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kita terima. Kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kita punya. Kalau yang kita punya hanya kepahitan, yang kita punya hanya kesengsaraan, yang kita punya hanya kekecewaan, yang kita punya hanya penderitaan, maka itu juga kita bagikan. Maka saya pelajari. Orang yang terluka akan cenderung melukai. Tapi orang yang diberkati akan menjadi berkat. Amin. Ada banyak orang dia belum selesai dengan dirinya. Masih terluka. Masih kecewa. Masih penuh dengan kepahitan. Jadi yang keluar dari hidupnya juga sama. Makanya Yesus bilang apa? Apa yang dari dalam yang akan terpancar keluar. Jadi hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara.
Siapapun saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Sekali lagi bukan hanya soal materi. Tapi segala berkat yang mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita, mendatangkan pikiran positif, mendatangkan perkataan-perkataan yang membangun. Berkat-berkat itu merubah kehidupan kita sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berkat-berkat untuk kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi ada 4 hal penting. Kenapa Tuhan ingin kita maju? Yang pertama supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah. Yang kedua, supaya kita dapat senantiasa menjadi saksinya. Yang ketiga, supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, supaya kita dapat senantiasa menjadi berkat dan menyatakan kuasa Allah. Sehingga kita nggak stres terus dengan masalah. Problem is always there. Masalah selalu ada. Tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama bilang sama saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Jangan cuma nonton-nonton dong. Ini interaktif sedikit. Kenapa? Ayo sama-sama bilang sama saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Ayo sama-sama bilang sama saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Amin. Loh, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Berarti kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Yeah. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Hukum dunia adalah hukum kemerosotan. Jadi hukum Kristus adalah hukum kemajuan. Hukum dunia adalah hukum kemerosotan. Klik. Pilihan sekarang di tangan kita. Mau ikut jalan Tuhan atau hukum Tuhan. Atau jalan dunia atau hukum dunia. Kalau kita ikut hukum dunia. Kita akan masuk dalam teori kemerosotan. Iya kan? Siapa sih pendeta yang bisa bertahan di tengah pandemi ini? Ya makin lama ya, waktu bulan-bulan pertama sih saya masih kuat. Tapi lama-lamanya saya lemah. Berarti kau pakai hukum dunia. Kalau kau pakai hukum Kristus dan jalan Kristus. Makin lama makin kuat. Makin lama makin dahsyat. Makin lama makin melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Klik. Saya pelajari. Bagaimana agar hidup kita makin lama makin kuat? Doa saya. Dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat bersama GBI WTC ini. Dengan gembala yang luar biasa. Bapak Pendeta Wiryo dan istri dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati. Saya berdoa. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kita jadi men and women of integrity. Dan men and women of integrity menghadapi apapun makin lama akan makin kuat. Bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Yang pertama kita harus rela belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu bukan untuk ditangisi. Kesalahan masa lalu bukan harus menjadi titik intimidasi iblis yang berkata kamu gak akan maju karena kamu punya kesalahan-kesalahan masa lalu. Orang-orang yang berintegritas bukan orang-orang yang tidak pernah salah. Tapi orang-orang yang tidak pernah menyerah ketika dia salah. Dia belajar dari kesalahannya. Dia memperbaiki kesalahannya. Dia membereskan kesalahannya. Dan ini yang penting. Dia tidak mengulangi kesalahannya. Saudara-saudara yang mungkin sedang lemah. Karena merasa saya banyak salah pendeta. Saya pernah jatuh, saya pernah gagal. Today is a time to rise up. Hari ini adalah waktunya untuk bangkit. Karena orang yang makin lama makin kuat bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang makin lama makin kuat bukan orang yang hebat, sempurna dan tidak punya kekurangan. Tapi orang yang makin lama makin kuat adalah orang yang belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia bangkit dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia akui kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan dia tidak ulangi lagi untuk kedua kali. Haleluya. Makanya kepada jemaat Tuhan. Alkitab ingatkan. Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bangkit dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Artinya apa? Kesalahan tidak boleh membunuh kita. Kegagalan tidak boleh membunuh kita. Tapi mari kita belajar dari kesalahan masa lalu. Kita belajar dari kegagalan masa lalu. Untuk tidak mengulangi kebodohan yang sama. Tetapi kuat
untuk melihat anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar kita hidup bisa makin lama makin kuat? Kita harus mau bergantung penuh pada Tuhan. Yosafat bergantung penuh pada Tuhan. Bukan soal pandeminya parah atau tidak. Tapi satu hal yang Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Kita akan menjadi orang-orang yang sok tahu, sok jago, sok pintar. Dan akhirnya kita menjadi orang yang arogan dan egois. Tapi kalau kita bergantung penuh pada Tuhan, kita menjadi orang yang sincere and sensitive. Bukan sensian, tapi sensitif. Artinya kita jadi orang yang tulus, sincere. Apapun yang kita kerjakan, kita hanya mau memuliakan Kristus. Apapun yang kita kerjakan, kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita hanya mau meluaskan kerajaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, kita hanya mau memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kita juga sensitif. Peka. Peka akan suara Tuhan. Peka akan teguran Tuhan. Peka pada karunia-karunia Roh Kudus. Peka pada arahan-arahan Tuhan kemana. Karena di masa-masa pandemi ini kita harus mengerti. Urapan kemarin tidak bisa kita pakai untuk kekuatan hari ini. Every day is just a new day. Ratapan bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tak pernah berkesudahan rahmatnya. Artinya kita nggak bisa pakai tuntunan kemarin untuk melakukan kegiatan hari ini. Setiap hari kita butuh fresh anointing. Setiap hari kita butuhkan urapan yang baru. Tuntunan yang baru. Sehingga apapun yang terjadi, kita menang. Bahasa Jermannya bilang anak Tuhan kagak ada matinya. Artinya, mau ditutup dimanapun, mau ditekan dimanapun, mau badai apapun. Selalu ada hikmat Tuhan. Selalu ada jalan Tuhan. Membuat kau makin lama makin kuat. Yusuf dibuang ke dalam penjara. Makin lama makin kuat. Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul. Makin lama makin kuat. Daniel dibikin isu aneh-aneh. Sampai dibuang ke gua singa, orang cari-cari kesalahan padanya. Tapi ingat, dia makin lama makin kuat. Saya berdoa, di masa pandemi ini kau tidak makin lama makin lemah. Makin lama makin kuat. Dan agar kita makin lama makin kuat, kita harus rela belajar dari kesalahan masa lalu. Kita harus mau bergantung penuh pada Tuhan. Jadi orang-orang yang sincere dan sensitif. Yang ketiga, bagaimana agar hidup kita makin lama makin kuat? Kita harus mau bekerja keras. Dengan mengembangkan semua talenta dan karunia yang kita miliki. Yang iblis mau buat hari-hari ini. Kita kehilangan the spirit of enthusiasm. Kita kehilangan roh semangat itu. Justru di saat-saat seperti ini, kita harus biarkan the spirit of enthusiasm. Karena spirit of enthusiasm bukan karena semua keadaan yang menyenangkan, tapi karena kita tahu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Alkitab bicara tentang seorang wanita yang pendarahan. Keadaannya buruk, kata Alkitab. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan she is crawling, artinya dia merangkak. Kenapa dia merangkak? She cannot even walk. Dia udah gak bisa berjalan karena begitu banyak orang. Dan kondisinya sangat lemah. Tapi dia punya the spirit of enthusiasm. Dia bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Gak mudah buat dia untuk dapat menjamah ujung jubah Yesus. Atau sit-sitnya kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Karena baju sembayang orang Ibrani. Ada tali-talinya. Nah, kitab bilang. Kalau kamu mengingat itu, kamu mengingat janji Tuhan. Jadi wanita itu bilang asal ku jamah sit-sitnya. Tali temalinya itu. Atau bahasa Indonesia bilang ujung jubahnya. Aku sembuh.
Dia ada entusiasme. Kalau dia cuma pasrah-pasrah bodoh, ya udah. Kalau bisa sembuh. Kalau mau mati ya mati. Ya mati bener. Ada banyak orang hari ini itu seperti gak ada spirit of enthusiasm gitu. Bartimeus yang buta punya spirit of enthusiasm. Dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak suruh dia diam, he doesn't care. Dia berteriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud kasihlah aku. Itu yang saya bilang, the spirit of enthusiasm. Anak-anak Tuhan, di masa pandemi ini, agar kita makin lama makin kuat, yang pertama kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Yang kedua kita harus mau bergantung penuh pada Tuhan, sungguh-sungguh. Sampai kita punya this kind of sincere and sensitive. Dan yang ketiga kita harus mau bekerja keras. Dengan mengembangkan semua talenta karunia yang kita miliki. Ada spirit of enthusiasm, ada roh semangat. Karena semangat ini adalah awal dari iman. Dan iman ini adalah awal dari mujizat. Kalau semangat aja udah gak ada. Kita udah, rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan. Pendeta, aduh suami saya banyak kekurangannya. Nah iblis maunya kita tuh putus asa. Tapi selama kita punya semangat, selama kita punya iman. Kan Daud dihina sama Goliat. Anjing aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tujuannya apa? Cywar. Supaya Daud down. Tapi Daud bilang apa? Kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia tetap punya the spirit of enthusiasm. Siap bertindak, siap bekerja, siap berbuat sesuatu, siap dengar-dengaran pada suara Roh Kudus. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana agar hidup kita makin lama makin kuat? Yang pertama, kita harus rela belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Yang kedua, kita harus mau bergantung penuh pada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau bekerja keras dengan mengembangkan semua talenta dan karunia yang kita miliki. Dan yang keempat, kita harus siap serta tenang dalam menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan. Bahasa lain dari saya tentang pandemi adalah battle. Orang dunia menyebut ini pandemi. Tetapi secara spiritual kita melihat ini a battle. Karena betul-betul ini membuat banyak orang kecewa, membuat banyak orang tertekan, membuat banyak orang stres. Membuat sistem apapun berubah. This is a battle. Battle untuk melemahkan iman kita. Battle untuk membuat kita goyah. Battle apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tetap berjuang. Supaya kita tetap beriman. Kita harus berjuang supaya kita tetap semangat. Kita harus berjuang supaya kita tetap lakukan yang terbaik. Kita harus berjuang supaya kita tetap taat dan setia pada Kristus. Kita berjuang supaya kita tetap memenangkan jiwa dan mengabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan kita harus berjuang. Supaya makin lama kita makin kuat. I know for some of you, saya mengerti buat sebagian saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan dan doa saya buat setiap saudara, makin lama engkau akan makin kuat. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya berdoa. Ingatkan dirimu sendiri. Iblis mau engkau makin lama makin lemah. Iblis mau engkau makin lama makin emosional. Iblis mau engkau makin lama makin cerewet. Iblis mau engkau makin lama makin arogan. Iblis mau engkau makin lama makin melihat kekurangan-kekurangan suamimu, kekurangan-kekurangan istrimu, kekurangan-kekurangan mertuamu, kekurangan-kekurangan menantumu. Iblis mau engkau makin lama akhirnya makin kecewa dan putus asa. Tapi Tuhan mau engkau makin lama makin kuat. Dia berikan Roh Kudusnya. Dia berikan kuasanya. Dia berikan janjinya. Dan dia berikan penyertaan pasukan malaikatnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari ini engkau berkata, iya ya. Saya kok makin lama makin jenuh ya. Iya ya, kok makin lama saya makin panik ya. Kok makin lama saya makin cerewet ya. Saya makin lama kok saya makin kepala batu ya. Saya mau belajar jadi man and woman of integrity. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah mulai hari ini engkau makin lama makin kuat. Maka anugerahnya, kasihnya, kuasanya akan terus beserta
Orang yang makin lama makin kuat bukan berarti sempurna, tapi orang yang makin lama makin kuat, dia belajar dari kesalahan, dari kegagalan, dari badai kehidupannya. Untuk tetap menjadi orang-orang yang sincere dan sensitif. Menjadi orang-orang yang tetap tulus dan pekakan suara Tuhan. Setiap saudara yang mau didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada yang kita berdoa. Bapa, hari ini dalam ibadah Gereja Bethel Indonesia WTC ini, kami diingatkan Tuhan bahwa badai selalu ada, pergumulan selalu ada, masa-masa sukar selalu ada, tapi kami akan makin lama makin kuat. Karena kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin hari-hari ini makin lama makin kecewa, makin lama makin panik, makin lama makin kosong, makin lama makin stres, makin lama makin emosional. Dalam nama Yesus, kami tidak mau ikut cara dunia. Karena cara dunia hukumnya adalah kemerosotan. Tapi cara Kristus hukumnya adalah peningkatan dan kemajuan. Kami imani mulai hari ini, rumah tangga kami makin lama makin kuat. Masa muda kami makin lama makin kuat. Pelayanan kami makin lama makin kuat. Hidup iman kami makin lama makin kuat. Jamah dengan kuasa-Mu. Karena Roh Kudus menyertai kami. Janji-Mu atas kami. Dan mujizat-Mu semakin nyata. Kami diberkati supaya kami senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Pagari bentengi kehidupan mereka. Sehingga setiap mereka rumah tangganya diberkati, hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Jalan-jalannya selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Imani janji Tuhan. Kita berdoa, Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, tambahkan iman kami. Supaya sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya. Tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan selamatkan. Tuhan bawa pada kuasa-Mu yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, Tuhan selamatkan. Roh-roh perpecahan di bangsa ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Politiknya baik dalam nama Yesus. Keamanannya baik dalam nama Yesus. Pejabat-pejabatnya takut akan Tuhan. Dan pejabat-pejabat yang dijauhkan dari dukun paranormal, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun yang masih online. Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia WTC ini. Tuhan pakai terus untuk memenangkan jiwa. Berdampak dimanapun Tuhan tempatkan. Tidak lupa kami berdoa buat gembala kami. Bapak Pendeta Wiryo Hadi bersama dengan istri, anak-anak, menantu, cucu. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mendampinginya. Sehingga sungguh gereja ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Gereja ini berkenan kepada Tuhan. Gereja ini terus memberitakan Injil. Dan gereja ini terus berdampak dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Dan kami semua yang sudah menerima firman hari ini. Kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk tetap melakukan firman-Mu. Dengan kesungguhan dan kebenaran. Karena kami mengerti orang yang berbahagia
adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan saya melayani. Doa saya menyertai saudara dan waktu selanjutnya kembali kepada pimpinan setempat. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Sebab sesuai dengan apa yang disampaikan gembala kita, yang Tuhan perintahkan untuk melakukan perjamuan setiap minggu. Dan kami dengar banyak mujizat yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita bersama-sama. Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang berisi anggur ini, yang atasnya kita bersyukur, persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari masing-masing kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oh rakama sakata kamara rakama rakama sakata karana karana. Oh rakama saka para rakama 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 sakata karana karana. Oh rikamara rakapa papa para rakama rakama sakata kamara rakama. Mari angkat dua tangan saudara. Mari terima kekuatan dari Tuhan hari ini kepadamu. Terima pemulihan dari Tuhan, terima mujizat dari Tuhan yang terjadi atas dirimu hari ini dalam nama Yesus. Aku minta di dalam nama Yesus, mujizat pemulihan, restorasi terjadi atas umatmu hari ini. Aku berdoa bagi yang sakit jantung, paru-paru, COVID-19, hari ini kami deklarasikan bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Aku minta keluarga-keluarga dipulihkan. Aku minta usaha-usaha dipulihkan. Aku minta bisnis-bisnis mereka semua dipulihkan di dalam nama Yesus. Kayak berdoa Tuhan, bila dipulihkan keluarga, dipulihkan bisnis, dipulihkan segala pekerjaan mereka, dipulihkan keuangan mereka. Bahkan kayak berdoa, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bangsa kami dari segala bentuk keterpurukan. Hari ini kami deklarasikan di dalam nama Yesus. Bukankah ketika bumi ini belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang dan kau berfirman, jadilah firman, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Hari ini kami berkata, Rohmu melayang-layang di negeri kami, kuasamu melayang-layang di negeri kami. Kami mau deklarasikan Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kebangkitan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Bapa. Sementara kami akan akhiri ibadah kami, dan kami mau terima berkat daripadamu. Saudara Tuhan, angkat dua tanganmu, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Shalom saudara, apa kabarnya?
pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.